Inilah 10 wanita terkaya di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada Anne Patricia Sutanto. Anne Patricia Sutanto adalah kekuatan utama di balik raksasa tekstil Indonesia, PT Pan Brothers Tbk, sebagai Vice CEO. Ia berhasil memposisikan perusahaan sebagai mitra strategis bagi merek global ternama seperti Nike, Adidas, dan Uniqlo. Dengan visi yang transformatif, Anne mengubah industri manufaktur garmen menjadi entitas modern yang sangat berorientasi pada ekspor. Di tahun 2025, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah. Menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh di sektor manufaktur. Keberhasilannya berakar pada ketangguhannya mengelola rantai pasok global dan diversifikasi bisnis, termasuk kepemilikannya di homeware internasional. Di peringkat ke-9 ada Melinda Teja. Melinda Teja dikenal sebagai Ratu Mall Surabaya, adalah pengusaha properti visioner di balik Pakuwon Group bersama suaminya yaitu Alexander Teja. Ia mengelola mall ikonik seperti Tunjungan Plaza, Blok M Plaza, dan Gandaria City. Lahir di lingkungan bisnis keluarga, ia bangun kerajaan retail dari nol menjadi jaringan nasional dengan aset hotel di IKN dan proyek Miss Use Premium. Pada akhir tahun 2025, kekayaan bersih yang dikelola bersama keluarganya tercatat mencapai 1,15 miliar US dollar atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Nilai aset fantastis ini mengukuhkan Melinda sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia. Di peringkat ke-8 ada Wirastuti Fangiono. Sementara banyak orang berbicara tentang kelapa sawit dalam konteks deforestasi dan kontroversi lingkungan, Wirastuti Fangiono telah membangun sebuah kerajaan bisnis yang tenang namun sangat menguntungkan. Sebagai pemilik PT FAP Agri Tbk, Wirastuti menguasai konsesi kelapa sawit seluas lebih dari 110.000 hektar, menjadikan perusahaannya sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di Indonesia. Nilai kekayaan Wirastuti Fangiono diperkirakan mencapai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 19,9 triliun rupiah. Strategi Wirastuti tidak hanya terbatas pada produksi minyak sawit. Dia juga memiliki saham signifikan di First Resources, perusahaan sawit yang tercatat di Bursa Singapura, yang dipimpin oleh adiknya Cileandra Fangiono. Struktur kepemilikan keluarga ini menciptakan sinergi yang kuat. Sementara FAP Agri fokus pada produksi domestik, sedangkan First Resources menangani ekspor dan pemasaran internasional. Di peringkat ke-7 ada Siti Hartati Murdaya. Siti Hartati Murdaya adalah pengusaha sukses dan pendiri PT Sentral Cipta Murdaya atau CCM Group, yaitu konglomerat yang membawahi lebih dari 50 anak perusahaan di bidang kelapa sawit, IT, properti, dan manufaktur. Menurut Forbes 2025, ia tercatat memiliki kekayaan sekitar 1,25 miliar US dollar atau setara sekitar 20,82 triliun rupiah. Diversifikasi bisnis CCM Group mencerminkan pemikiran holistik Hartati tentang ekonomi Indonesia. Dari pengurusan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 70.000 hektar di Sulawesi Tengah, hingga manufaktur sepatu produksi Nike di Indonesia. Dari properti hingga pembangkit listrik, semua terintegrasi dari satu visi besar untuk membangun ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Selain bisnis pokoknya di perkebunan dan kelapa sawit, Hartati juga dikenal memiliki aset properti besar. Misalnya Jakarta International Expo, pameran perdagangan terbesar di Jakarta, dan kepemilikan saham utama di pengembang Medland atau Metropolitan Kencana. Di peringkat ke-6 ada Jenny Quantero. Jenny Quantero adalah salah satu kisah sukses bisnis pasangan yang paling menguntungkan di Indonesia. Bersama dengan suaminya Engky Wibowo, Jenny membangun kekayaan dari pertambangan batu bara melalui PT Bayan Resources, perusahaan yang mereka dan Lutuk Wong didirikan pada tahun 2004 dengan visi sederhana namun kuat, menjadi produsen batu bara berkualitas tinggi yang bisa bersaing di pasar global. Total kekayaan bersih Jenny Quantero sekitar 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 23,2 triliun rupiah. Saat ini, Jenny Quantero menjabat sebagai Director dan Corporate Secretary PT Bayan Resources, sebuah posisi yang memberikan kontrol strategis atas operasi sehari-hari perusahaan. Berbeda dengan Engky Wibowo yang menjual sahamnya pada tahun 2022.
Jenny tetap mempertahankan kepemilikan signifikan, menunjukkan optimismenya terhadap prospek jangka panjang industri pertambangan Indonesia. Di peringkat kelima ada Rina Ciputra Sastrawinata. Rina Ciputra Sastrawinata memposisikan dirinya sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia, yaitu dengan harta kekayaan sekitar 1,7 miliar US dollar atau sebanding dengan 27,8 triliun rupiah. Sebagai putri sulung dari tokoh legendaris Ciputra yang telah meninggal, Rina mewarisi dan mengelola sebagian besar dari warisan kerajaan properti yang telah dibangun selama beberapa dekade. Keluarga Ciputra Group yang menjadi sumber kekayaan utamanya telah menjadi salah satu developer properti terkemuka di Indonesia dengan proyek-proyek ikonik di berbagai kota besar. Ciputra Group telah mengembangkan ratusan proyek residensial premium, pusat bisnis dan komplek komersial yang tersebar di Jawa dan sekitarnya. Sebagai penerima warisan ini, Rina Ciputra Sastrawinata memiliki peran penting dalam memastikan kontinuitas dan pertumbuhan kerajaan bisnis keluarganya. Di peringkat keempat ada Arini Subianto. Arini Subianto adalah putri mendiang Beni Subianto, salah satu pendiri Astra International. Arini Subianto mencatat kekayaan sekitar 2,4 miliar US dollar atau setara dengan 39,9 triliun rupiah. Ia melanjutkan bisnis keluarga sebagai Presiden Direktur PT Persada Capital Investama. Arini mengelola portofolio investasi keluarga yang tersebar di berbagai sektor strategis. Sumber kekayaannya yang paling signifikan berasal dari kepemilikan saham minoritas sebesar 11% dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, salah satu perusahaan pertambangan dan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Kepemilikan ini dikombinasikan dengan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit, properti dan sektor kesehatan, menciptakan diversifikasi yang mengesankan. Di peringkat ketiga ada Dewi Kam. Dewi Kam yang lahir pada tahun 1951 adalah salah satu pengusaha tambang batu bara terkemuka. Kekayaan bersihnya tercatat sekitar 4,3 miliar US dollar atau setara dengan 71,3 triliun rupiah. Ia memiliki saham besar di PT Bayan Resources Tbk, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Selain saham Bayan Resources, Dewi Kam juga tercatat memiliki afiliasi dengan beberapa perusahaan di yurisdiksi offshore seperti British Virgin Island dan Samoa. Namanya juga dikaitkan dengan proyek pembangkit listrik tenaga uap di Cilacap melalui PT Sumber Segara Primadaya. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio bisnis Dewi Kam bukan hanya terbatas pada pertambangan, tetapi merambah ke sektor infrastruktur energi yang lebih luas. Di peringkat kedua ada Elaine Lau. Elaine Lau, putri bungsu konglomerat batubara Lutuk Wong, kini bersinar sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia tahun 2025. Yaitu dengan kekayaan mencapai 123,75 triliun rupiah dari hibah 22% saham PT Bayan Resources Tbk. Lulusan Master Kebijakan Publik di National University of Singapore ini memimpin The Farrer Park Company di sektor kesehatan dan gaya hidup, serta Direktur Saks Group yang fokus infrastruktur TIK Asia Tenggara. Elaine juga dermawan, menyumbang 6,8 miliar untuk korban bencana. Sosok low profile ini mewarisi visi suksesi ayahnya, mengukuhkan posisi sebagai Ratu Bayan yang cerdas dan berpengaruh. Di peringkat pertama ada Marina Budiman. Marina Budiman menempati urutan teratas di antara wanita Indonesia terkaya tahun 2025. Kekayaan bersihnya mencapai sekitar 8,2 miliar US dollar atau setara dengan 136,1 triliun rupiah. Kesuksesan Marina bukanlah kebetulan. Perjalanannya dimulai sejak tahun 1985 ketika dia bekerja di Bank Bali bersama Oto Toto Sugiri. Di sana, keduanya pindah ke Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989 dan bahkan menjadi co-founder Indonet, pelopor penyedia layanan internet pertama di Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun 2011, Marina dan Oto Toto Sugiri dengan Hana Army Hanafia mendirikan PT Data Center Interconnect Indonesia atau DCI Indonesia. DCI Indonesia tidak hanya menjadi perusahaan data center pertama di Asia Tenggara dengan standar Tier 4 internasional, tetapi juga menjadi jembatan era transformasi digital Indonesia.